Shalom, saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Suara Pengembalaan. Saudara-saudara, saat ini saya akan membahas suatu topik, yaitu kesempatan di tengah krisis. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, maka saudara-saudara, bangsa kita saat ini sedang menghadapi sebuah krisis. Adanya aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di satu sisi kita melihat bahwa aturan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Adanya aturan ini diharapkan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Tetapi saudara-saudara, di satu sisi yang lain adanya aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maka saudara-saudara, bagaimana dengan roda pergerakan ekonomi di tengah-tengah bangsa kita? Bagaimana dengan nasib karyawan yang perusahaannya ditutup? Bagaimana dengan nasib pedagang kaki lima? Bagaimana dengan nasib abang ojek online? Saudara-saudara, sepertinya kita sedang memasuki masa-masa sulit di dalam dunia usaha, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan ekonomi. Maka saudara-saudara, sebuah pertanyaan, adakah peluang atau kesempatan di tengah-tengah krisis? Bagaimana kita bisa memiliki peluang atau kesempatan di tengah-tengah krisis? Saudara-saudara, mari kita sama-sama belajar di dalam Alkitab kisah tentang kehidupan seorang yang bernama Ishak. Saudara-saudara, Ishak jarang sekali dibahas, tetapi saat ini kita akan membahas tentang kehidupan Ishak. Saudara-saudara, pada masa Ishak hidup, Alkitab katakan di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama, dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu, yaitu di negeri Filistin, tempat di mana Ishak hidup. Saudara-saudara, timbul sebuah kelaparan. Dan terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama, bala kelaparan mengancam seluruh negeri. Saudara-saudara, ada bencana kelaparan yang sedang mengancam seluruh negeri pada zaman di mana Ishak itu hidup. Tapi saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik bagi saya di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Dikatakan di dalam Alkitab, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah bencana kelaparan, di tengah-tengah kesulitan orang menjalankan usaha, Alkitab mengatakan Ishak menabur, Ishak menjalankan usahanya. Dan pada waktu Ishak menjalankan usahanya, maka saudara-saudara, Alkitab katakan Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Saudara-saudara, satu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan adalah, bagaimana Ishak diberkati Tuhan di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah krisis yang terjadi. Saudara-saudara, kita belajar bahwa Ishak adalah orang yang selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Ishak selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita menjadi orang yang selalu mengikuti petunjuk Tuhan?
dalam kita menjalani hidup ini. Saudara-saudara, pada waktu kita mengikuti petunjuk diri kita sendiri, maka jangan-jangan jalan yang sedang kita tuju, kita sedang menuju jalan yang salah. Tetapi saya percaya saudara-saudara, pada waktu kita mengikuti petunjuk Tuhan, maka saudara-saudara, jalan yang kita tempuh adalah sebuah jalan yang benar. Saudara-saudara, jadilah orang yang selalu mengikuti petunjuk Tuhan. Dan Alkitab katakan kepada kita, di tengah-tengah bencana kelaparan, Ishak dia mulai mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini, di Filistin, di tanah Gerar, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-6, Alkitab mengatakan Ishak tinggal di Gerar, di negeri Filistin. Saudara-saudara, Ishak adalah contoh orang yang selalu mengikuti petunjuk Tuhan, taat kepada petunjuk Tuhan. Saudara-saudara, ini masa-masa yang sulit. Saya mendorong setiap kita, mari mulailah kita datang kepada Tuhan. Mari mulailah kita berdoa kepada Tuhan. Mari mulailah kita meminta petunjuk dari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan hari-hari ini, di masa-masa sulit ini? Apa yang Kau mau untuk aku lakukan? Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.